Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bagus Putradan Jaya dari kelas 12 IPA 4. Saya akan melakukan percobaan asam basah. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Alatnya ada ulekan, sendok, wadah, dan gelas. Bahan-bahannya saya juga menyiapkan larutan cuka, larutan garam, larutan dirjen bubuk, bunga kembang sepatu, bunga telang, buah naga, dan kunyit bubuk. Tujuan percobaan ini ialah untuk mengetahui cara membuat indikator asam basa dari bahan alami, mengetahui sifat asam basa suatu zat dengan menggunakan indikator alami. Indikator pertama, kita melarutkan kunyit bubuk dengan air. Dan siapkan wadah untuk melarutkannya. Tuang kunyit, lalu air. Lalu kita masukkan 3 kertas saring. Setelah itu siapkan larutan cuka, larutan garam, dan larutan deterjen bubuk. Lalu kita masukkan ekstrak kunyitnya secara berurutan ke larutan. Lalu jika sudah, diamkan selama semenit dan kita lihat perubahan warnanya. Setelah semenit, lalu kita letakkan larutan yang sudah didiamkan semenit ke dalam wadah yang kering. Jika sudah seperti ini, lalu kita amati perubahan warnanya dan kita catatkan hasil perubahan warnanya. Di sini larutan cuka berwarna kuning terang. Lalu larutan garam berwarna kuning keruh. Dan terakhir, warna deterjen bubuk warnanya merah pekat. Larutan deterjen bubuk berwarna merah pekat. Nah, jika sudah, kita lanjutkan ke indikator lainnya. Indikator kedua, kita melarutkan buah naga dengan air. Dan air. Lalu setelah itu kita masukkan kertas saringannya ke dalam larutan buah naga. Lalu seperti biasa, siapkan larutan deterjen bubuk, larutan garam, larutan cuka. Lalu kita masukkan secara berurut. Lalu jika sudah, diamkan selama semenit dan lihat perubahan warnanya. Setelah semenit, lalu kita pindahkan kertas saringannya ke wadah kering. Jika sudah, lalu kita catat hasil perubahan warna. Di sini larutan cuka berwarna ungu tua, larutan garam ungu biasa, dan larutan deterjen bubuk berwarna violet. Indikator ketiga, melarutkan bunga telang
dengan air. Kita memakai ulekan. Lalu kita pindahkan ke wadah. Lalu kita masukkan ke tas saringan ke larutan bunga telang. Jika sudah, kita masukkan ke tas saringannya ke larutan secara berurutan. Jika sudah, kita diamkan selama semenit dan lihat perubahan warnanya. Setelah didiamkan 1 menit, kita angkat kertas saringannya ke wadah kering. Setelah itu, kita catat perubahan warna. Larutan cuka berubah warna ungu. Larutan garam tidak berubah sama sekali. Dan larutan deterjen bubuk berubah warna menjadi biru muda. Indikator keempat, melarutkan bunga kembang sepatu dan air. Jika sudah, taruh larutan ke wadah kering. Lalu tambahkan air. Jika sudah, taruh kertas saringan. Lalu jika sudah, siapkan larutan. Lalu kita taruh secara berurutan. Lalu jika sudah, diamkan selama 1 menit dan tunggu perubahan warnanya. Setelah didiamkan 1 menit, kita angkat kertas saringnya ke wadah kering. Lalu kita catatkan perubahan warnanya. Di sini warna cuka, warna merah muda. Merah muda. Larutan garam tidak berubah warnanya. Dan larutan deterjen bubuk berwarna hijau. Manakah larutan yang bersifat asam, basa, dan netral? Larutan yang bersifat asam yaitu larutan cuka. Larutan yang bersifat basa yaitu larutan deterjen bubuk. Larutan yang bersifat netral yaitu larutan garam. Mengapa ada perubahan warna tersebut? Karena ada zat indikator. Kesimpulan dari percobaan ini ialah asam dan basa dapat dikenali menggunakan zat indikator, yaitu zat yang memberi warna berbeda dalam lingkungan asam dan lingkungan basa. Zat yang warnanya dapat berubah saat berinteraksi atau bereaksi dengan senyawa asam maupun senyawa basa. Demikianlah praktikum percobaan asam dan basa dengan indikator alami yang saya lakukan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.